Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati pada bimbingan klasikal kelas 10 di SMA N2 Krakatau Steel Cilegon. Pada layanan bimbingan klasikal kali ini, kita akan membahas tentang kiat sukses belajar di SMA. Adapun tujuan dari pembahasan topik tentang kiat sukses belajar di SMA, yaitu agar peserta didik dapat mengenal sikap dalam belajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMA hingga mencapai prestasi yang lebih luas. Nah, topik ini perlu dibahas karena masih ada sebagian peserta didik yang belum memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, sehingga semangat belajarnya menjadi menurun dan prestasinya menjadi memburuk. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan topiknya. Tujuan dari sekolah di SMA, di mana lebih ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan harapan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, pada intinya tujuan sekolah di SMA itu memang dipersiapkan untuk melanjutkan sekolah kembali ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau kedinasan seperti itu. Dengan kesimpulan bahwa setelah lulus SMA itu bukan dipersiapkan untuk bekerja, tapi untuk melanjutkan kembali pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, kita perlu mengetahui seperti apa kurikulum yang ada di SMA. Jadi, sekolah di SMA itu terdapat 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama itu ada kelompok mata pelajaran wajib. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik. Nah, yang kedua ada kelompok mata pelajaran peminatan. Terdiri atas 3 kelompok, yaitu peminatan matematika dan ilmu alam atau IPA, peminatan ilmu-ilmu sosial atau IPS, dan peminatan ilmu bahasa dan budaya atau disebut peminatan bahasa. Yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok mata pelajaran wajib. Nah, ini adalah rincian dari kelompok mata pelajaran wajib. Karena tadi di kelompok mata pelajaran wajib ada yang termasuk kelompok A dan ada juga yang termasuk kelompok B, di mana mata pelajaran yang termasuk ke dalam kelompok A itu lebih menekankan kepada aspek kognitif dan afektif seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B yang lebih menekankan pada aspek psikomotorik dan afektif, yaitu seperti mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya dan kewirausahaan. Kita lanjutkan ke kelompok mata pelajaran peminatan. Nah, pada kelompok mata pelajaran peminatan ini disebutnya adalah kelompok C. Jadi, di mata pelajaran peminatan ini terdapat 3 bagian peminatan yang bisa dipilih oleh peserta didik. Peminatan yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu alam atau IPA. Nah, di mana mata pelajaran yang akan diampunya pada peminatan IPA itu ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan
Pada peminatan ilmu-ilmu sosial atau IPS, ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi dan antropologi, dan ekonomi. Kemudian untuk peminatan yang terakhir yaitu ada peminatan ilmu bahasa dan budaya atau peminatan bahasa. Itu ada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan antropologi. Jadi, kelompok mata pelajaran peminatan ini akan dipelajari oleh siswa sesuai dengan peminatan yang dipilih oleh siswa tersebut. Kalau misalnya siswa tersebut memilih peminatan IPA, berarti yang hanya dipelajari nanti di peminatannya atau di kelompok mata pelajaran peminatannya hanya matematika, biologi, fisika, dan kimia. Begitupun dengan siswa-siswi yang memilih peminatan IPS dan bahasa, yaitu akan sesuai dengan mata pelajaran yang ada pada masing-masing rumpun peminatannya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita memilih peminatan atau jurusan agar sesuai dengan keinginan kita? Dalam memilih kelompok peminatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kenali karakteristik masing-masing kelompok peminatan jurusan. Yang kedua, kenali minat dan bakat yang kita miliki. Yang ketiga, ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan itu ingin memilih jurusan apa, kemudian ingin kuliahnya di mana, sehingga nanti peminatannya akan sesuai dengan tujuan rencana kuliah di masa depan. Yang keempat itu diskusikan dengan guru BK dan orang tua. Artinya pilihan peminatannya itu sesuai dengan keinginan kita, disetujui oleh orang tua dan guru BK. Itu sebagai pilihan yang memang benar-benar akan dijalankan selama 3 tahun. Yang kelima adalah jangan ikut-ikutan teman. Karena akan selalu ada konformitas. Tapi kalau misalnya kita sudah teguh pendirian, pasti kita tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan teman. Kemudian yang selanjutnya adalah yang poin 6, jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang satu jurusan tertentu. Kalau kita sudah menentukan pilihan peminatan yang ingin kita jalankan di SMA, selanjutnya kita ke ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif itu seperti apa sih agar kita mencapai kesuksesan dalam belajar di SMA. Yang pertama adalah menyenangi mata pelajaran, yaitu baik secara teorinya ataupun praktiknya. Yang kedua adalah merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan oleh sekolah. Karena ketika di hati kita ditanamkan ada rasa senang, kita akan mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Ya, jadwal juga akan membantu kita agar proses pembelajaran yang kita lakukan itu efektif gitu, serta memberikan income yang bagus untuk diri kita. Yang keempat adalah mempunyai disiplin diri dalam belajar. Artinya kita belajar itu bukan karena dipaksa oleh orang lain ya, tapi kita memiliki tingkat kedisiplinan dalam belajar. Yang kelima, masuk kelas tepat pada waktunya. Ya, jadi walaupun pembelajaran daring ataupun luring ataupun tatap muka, kita perlu masuk ke kelas tepat pada waktunya atau sesuai jadwal. Yang keenam, memperhatikan penjelasan dari guru. Yaps, ini adalah salah satu cara agar kita paham apa isi dari materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketujuh, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Karena kita sebagai manusia akan ada lupa gitu. Kalau kita mencatat dengan khusus secara rapi dan lengkap, ketika kita lupa, kita bisa mengulang pelajaran yang kita lupa tersebut. Yang kedelapan, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. Ya, jadi kalau kita tidak paham, tanyakanlah agar nanti mendapatkan penjelasan yang lebih.
dari guru yang bersangkutan. Yang kesembilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Selain untuk membuat kita lebih paham, berdiskusi juga dapat membuat kita lebih berani dalam mengemukakan pendapat, yaitu di depan teman-teman kita atau di depan forum. Yang ke-10, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. Yang ke-11, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. Ya, ini perlu kita lakukan. Yang ke-12, ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik. Dan yang terakhir, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Kita harus punya daya juang yang tinggi dalam belajar. Tentunya agar tujuan kita tercapai, agar kesuksesannya itu dapat kita raih. Nah, berikut ini ada beberapa tips dalam meraih sukses belajar di SMA. Yang pertama, tentu kita harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ditunjang dengan cara kita berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga, menghormati guru kita yang memberikan ilmu agar ilmunya itu bermanfaat untuk diri kita. Yang keempat adalah integritas diri. Berintegritas itu artinya kita memegang teguh pendirian kita dan kejujuran itu diprioritaskan dalam hal belajar serta kehidupan sehari-hari. Yang kelima, taat kepada tata tertib, tentunya agar kita menjadi orang yang disiplin. Yang keenam, memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan, kemandirian dalam mengerjakan tugas, dan kemandirian lain yang memang perlu kita lakukan sebagai wujud dari pemenuhan tugas perkembangan kita di masa remaja. Yang ketujuh, menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Ini perlu karena kita hidup itu harus memiliki visi. Kemudian kita harus menentukan target apa yang harus kita capai. Dan maka dari itu kita buat jadwalnya untuk pencapaian target tersebut. Yang kedelapan adalah fokus. Ya, jadi kalau belajar itu untuk mencapai kesuksesan kita harus fokus. Artinya cara belajar kita ketika kita ingin belajar 1 jam, otomatis di 1 jam tersebut kita harus fokus. Nah, fokus di sini artinya ketika ada hal-hal yang kemungkinan akan mengganggu seperti handphone atau pemikiran ide-ide yang pada saat itu muncul ketika kita sedang belajar, maka kita harus sisihkan dulu. Kalau misalnya kalian lagi belajar nih, terus kalian tiba-tiba mengingat satu ide yang bagus yang cemerlang, maka jangan langsung ide tersebut dipikirkan oleh kalian, tapi ditulis dulu di kertas, kemudian kalian kembali lagi ke pelajaran yang kalian ingin pelajari di situ. Kalian fokus lagi gitu. Jadi semua hal yang mengganggu itu kalian sisihkan dulu. Yang ke-9 adalah temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Kalau kita menemukan makna dan kita gembira melaksanakannya, memang pembelajaran ini akan terasa lebih mudah ya. Yang ke-10 adalah mengumpulkan tiap tugas. Jadi kita juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkannya sehingga nilai-nilai tugas kita itu terpenuhi gitu. Oke, itu adalah tips beberapa cara untuk meraih sukses belajar di SMA. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga apa yang saya paparkan memberikan manfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di layanan bimbingan klasika berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.